2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali saya bisa menyapa dan hadir lagi ya saudaraku pada saat ini. Dalam minggu ini kita akan bahas saudaraku tentang bagaimana biblical economy. Jadi ekonomi yang alkitabiah. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya yaitu bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Saya percaya saudaraku bahwa Tuhan mati di salib saudara menjadi kutuk supaya setiap kita yang percaya di dalam Dia berkat Abraham yaitu ya saudara itu sampai kepada bangsa lain, berkat yang dijanjikan oleh Allah yaitu Roh Kudusnya supaya kita bisa hidup ya kan, memperoleh hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mari saudaraku yang seperti itu kita siapkan hati kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu nanti kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kemarin bersambung untuk hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh berada di saat yang indah. Kami ada ya Tuhan di Menara Doa. Kami ada dalam rumah-Mu. Kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon Bapa dalam nama Yesus, sucikan kuduskan setiap hati kami. Sucikan kuduskan setiap kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Beri setiap kami hati untuk bisa menyembah. Hati yang bisa memuji menyembah-Mu. Hati yang bisa mengasihi Tuhan. Hati yang bisa percaya bahwa kami punya Allah, Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan lewat doa pujian penyembahan ini, atmosfer atas bangsa kami Indonesia adalah atmosfer damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa Amerika, Kanada, Eropa, Australia, Asia ya Tuhan. Kami minta ya turunkan berkat-Mu Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Siapkan siap hati kami ya Tuhan. Siap, mari buka suaranya saudara. Mari datang pada Yesus sekarang. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Sembah Dia saudara. Sembah Tuhan Yesus. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Oh ya la bakashi. Oh la bala bala. Holy holy holy. Oh ya la bala 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 bala. Kudus kudus kuduslah Kau Tuhan. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Mari bangun saudara. Buka suaranya. Lihat Tuhan Yesus. Yesus yang hadir tengah-tengah kita. Oh ya la bala. Mari berikan penyembahan. Oh ya la bala 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 bala. Are you Lord? Holy, holy, holy. Are you Lord? The elders and angels bow. Redeem, worship you now.
Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sembah Dia, saudara. Are you, Lord. Kami sembah kudus Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, kudus, kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Buka suaranya saudara. Mari kita bangun atmosfer. Oh ya, pujian penyembahan buat Tuhan. Bangun tata buat Tuhan. Yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa saudara, berdoa, sembah Dia, yes. Oh laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Tuhan Yesus. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Lawat siapa namamu ini Yesus. Oh ya laba kasih laba laba laba. Terus saudara berdoa. Berdoa dalam bahasa roh yang bisa berbahasa roh. Sangat dapatkan kekuatan, kesegaran, hikmat, kuasa. Oh ya laba kasih laba 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 laba.
sujud Tuhan. Kami sujud, Roh kami Yesus. Oh ya la makasih la bala. Engkau kudus Tuhan. Kuduskan ya Tuhan roh kami. Kuduskan ya Tuhan hati kami Yesus. Oh ya la makasih la bala. Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be the holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be the holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again.
praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, Tuhan, ini doa setiap kami untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Shalom saudara, kita mau berdoa untuk supaya berkat Tuhan turun atas kita, atas keluarga, gereja, kota, bahkan bangsa kita, dimanapun kita berada saudaraku. Kita tahu bahwa berkat dan kehidupan itu akan diperintahkan Tuhan ke satu tempat yang dimana ada kerukunan, ada kedamaian, ada kesatuan saudaraku. Oleh karena itu saudara, kita akan berdoa buat bangsa kita, untuk Indonesia, supaya Indonesia itu aman, Indonesia itu damai, ada kerukunan mulai dari Sabang sampai Merauke. Secara khusus kita berdoa saudara untuk Papua. Saya dari tadi pagi saya ditaruh hati doa untuk Papua, doa untuk Papua. Betul, memang secara pribadi saya ada ikatan emosional dengan Papua, dengan tanah Papua.
Karena saya 3 tahun pernah tugas di sana. Saya melayani, saya bekerja, saya sangat mencintai, mengasihi saudara-saudara saya yang ada di Papua, saudaraku. Pada waktu itu, saudaraku Kristus, sampai sekarang saya masih punya kontak dengan teman-teman di sana. Tuhan, saya percaya inilah saat di mana Tuhan ingin memberkati Papua, Indonesia, saudaraku. Tetapi iblis ingin coba untuk terus bikin konflik, perselisihan, pertengkaran. Saudaraku Kristus, kita berdoa supaya ada damai di Papua, ada damai di Indonesia. Kita juga berdoa supaya tidak lagi ada teror, ketakutan, intimidasi, segala macam kerusakan. Kita berdoa supaya biar Tuhan beri belas kasihan untuk Indonesia. Saudaraku, kita tidak lagi mendengar kabar bencana. Biarlah Tuhan selamatkan Indonesia ini, lindungi Indonesia ini. Mari saudara kita sepakat berdoa, Bapak. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Papua ya Tuhan. Secara khusus Papua ya Bapak. Tanah Papua yang kami kasih, yang kami cintai ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang ada di Papua. Biarlah Tuhan berkat-Mu turun Yesus. Biarlah Engkau perintahkan berkat dan kehidupan-Mu ya Tuhan. Papua aman, Papua damai. Tuhan sembuhkan luka Papua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan Allah terbit atas Papua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Tuhan berikan aman, damai untuk Indonesia. Biarlah ya Tuhan tidak ada lagi konflik ya Tuhan bersenjata. Tidak ada lagi kematian, kabar kematian ya Bapa. Karena ya, konflik bersenjata. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, tidak lagi teror ya Tuhan. Tidak ada lagi kekerasan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Karena Engkau janji Tuhan, Engkau mau memerintahkan berkat, kehidupan atas Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau memberkati presiden kami ya Tuhan. Bapak Jokowi ya Tuhan. Wakil presiden, para menteri ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun Yesus. Berkat-Mu turun. TNI, Polri ya Tuhan, intelijen. Berkat-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan para aparatur pemerintahan daerah. Dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa untuk para pengusaha. Tuhan berkat-Mu turun untuk para pengusaha. Ada inovasi, ada kreativitas. Biarlah ya Tuhan kami berdoa, resesi ekonomi segera berlalu. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Khusus untuk Menteri Kesehatan, para dinas kesehatan ya Tuhan, kepala dinas kesehatan, para tenaga-tenaga medis. Tuhan berkati ya Tuhan, untuk mereka terus berperang ya Tuhan melawan pandemi ini. Kami percaya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kesehatan, kekuatan ya Tuhan menjadi milik setiap kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang berjuang ya Tuhan untuk kesembuhan dari COVID-19. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau berikan iman untuk disembuhkan. Saudara yang sakit COVID sekarang, terima kesembuhan dari Tuhan sekarang. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau berikan istirahat. Kau berikan ketenangan, damai sejahtera-Mu turun ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan tidak ada lagi kegelisahan, ketakutan yang membuat mereka tidak bisa tidur. Anak-anak-Mu yang kesulitan tidur, mengalami insomnia ya Tuhan. Kami minta Tuhan jamah pikiran mereka. Berikan ketenangan ya Tuhan. Sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Malam ini dan malam-malam selanjutnya. Kami percaya ada satu terobosan keuangan, mujizat keuangan yang Tuhan sedang kerjakan tengah-tengah kami. Berikan kami hati untuk bisa terus mengasihi Tuhan. Percaya bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu turun para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan biarlah ya Tuhan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini Tuhan menjadikan semua bangsa murid ya Tuhan benar-benar dapat diselesaikan. Terima kasih Tuhan. Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus ya Tuhan di rumah-rumah sedang terjadi sekarang. Hari ini terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengalami kelepasan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa segala kutuk kemiskinan kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kami hidup dalam berkat dan kami bisa hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus saya berdoa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Dengan imanmu katakan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kami minta sekali lagi Tuhan, selamatkan ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Selamatkan ya Tuhan kota kami. Selamatkan seluruh orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan, selamatkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut ya Tuhan, menyembah Engkau Yesus. Tuhan Yesus, pakai setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk dapat melayani-Mu Tuhan. Menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom,
Puji Tuhan, hari ini khotbah saya judulnya adalah bagaimana melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Ini penting saudaraku, ya. Bukan seberapa hebatnya kita bisa cari duit, kumpulkan duit, saudaraku. Paling penting adalah bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Karena kalau kita bisa melepaskan diri dari kutuk kemiskinan, maka kita bisa keluar dari kesulitan keuangan kita. Nah, saudaraku, dalam hari ini saya akan bagikan satu poin, dan besok saya akan bagikan lagi saudaraku, ya kan, lanjutan yang berikutnya. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Saudara, karena kutuk ini saudaraku itu bukan dari Tuhan. Saudara, kutuk ini berasal, ya kan saudara, dari iblis. Dan iblis punya alas hak yang sah, saudara, untuk melepaskan kutuk kepada manusia. Karena apa? Dosa dan kesalahan. Saudaraku, dosa menyebabkan datangnya kutuk yang dikerjakan oleh siapa? Oleh iblis. Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana mengubah kutuk jadi berkat. Galatia 3 ayat 13 dan 14 ini menjelaskan kepada kita. Saya ingin saudara bisa memperhatikan, saudaraku, pengajaran firman Tuhan sesi ini lebih sungguh-sungguh lagi. Karena saya rindu setiap kita bisa keluar dari kesulitan keuangan kita dan melepaskan diri dari kutuk kemiskinan, supaya setiap kita bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin saudaraku. Nah, ini kita lihat, kita baca sama-sama. Galatia 3 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari apa? Kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada apa? Bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima siapa? Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu. Ini saudara ayatnya nanti kita akan jelaskan. Satu lagi ayat kita akan baca sama-sama. Ini ada paralel untuk menjelaskan daripada Galatia 3. Ini perkataan Yesus. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan di sini saudara. Iblis itu pencuri. Datang hanya untuk apa? Memberikan kutukan. Dengan jalan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kutuk saudara. Dia curi sukacita kita. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kekuatan atau kuasa atas hidupnya. Saudara, lalu dia bunuh, lalu dia binasakan. Itu kutuk. Tetapi Yesus Kristus datang hanya untuk memberikan apa? Berkat. Dengan jalan apa? Dia mati di kayu salib menjadi kutuk karena kita. Supaya di dalam Dia, maksud dalam Dia, kita yang percaya kepada Dia, kita menerima apa? Berkat Abraham. Apa yang dimaksud dengan berkat Abraham? Berkat Abraham adalah berkat Tuhan yang kita bisa terima oleh iman kepada siapa? Tuhan Yesus dan firman-Nya. Berupa apa? Roh Kudus yang dijanjikan. Kalau saudara dan saya menerima yang namanya berkat Abraham, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan kita mengalami kepenuhannya, maka saudara dan saya bisa memiliki apa? Hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, hati yang setia kepada siapa? Kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita bisa mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala apa? Kelimpahan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah sekarang saya akan sharingkan kepada saudara penjelasan daripada Galatia dan Yohanes. Inilah cara saudaraku, ya kan? Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kutuk kemiskinan, lalu kita bisa menerima berkat Abraham itu. Saudaraku, jadi pentingnya peranan siapa di sini? Roh Kudus. Jadi Yesus sudah kerjakan jadi kutuk.
Saudara, di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya bisa mendapat berkat Abraham. Yaitu berkat karena iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita dapatkan apa? Roh Kudus. Kok berkat Abraham Roh Kudus sih saudaraku yang dijanjikan? Karena lewat Roh Kuduslah hati kita diubah. Karakter kita diubah. Mentalitas kita berubah. Sehingga ketika kita mengalami pembaharuan, perubahan, Allah akan bisa memberkati keadaan kita. Itu dimulainya. Dan ini paralel dengan saudara firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Kasih. Siapa namanya? Yohanes. Jadi kalau saudara saya mau melepaskan diri dari kesulitan keuangan, bebaskan diri dari kutuk kemiskinan dan menerima berkat. Pertama, kita harus memiliki apa? Pola pikir. Katakan pola pikir. Pola pikir. Dan sikap hidup berkelimpahan. Kita bahas kemarin apa? Murah hati. Itu pertama. Jadi kita harus memiliki pola pikir dan sikap hidup yang berkelimpahan. 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini jelaskan bagi saudara. Saudaraku yang kekasih. Baca yang keras. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwamu baik-baik saja, maka engkau akan baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris saudaraku, dia ditulis begini saudara. Beloved, saudaraku yang kekasih, I pray that you may prosper, berkelimpahan, makmur, ya kan? In all things, dalam segala hal, and be in health, sehat, just as, seperti your soul prospers. Jadi artinya apa? Kalau jiwamu berkelimpahan, kalau jiwamu makmur, kamu punya sikap, kamu punya pola pikir dan sikap mental, sikap hati yang berkelimpahan, maka kamu akan berkelimpahan, kamu akan makmur dalam segala hal. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi fondasi hidup berkelimpahan, dasarnya bukan gelar sarjana. Maksudnya gini, jangan kita berpikir kalau aku lulus S1, S2, nanti aku akan bisa hidupnya makmur. Bisa iya, bisa tidak. Banyak orang tidak punya gelar sarjana juga bisa. Bukan juga karena pekerjaan atau jabatan kita. Ya saudaraku, bukan karena koneksi juga. Tapi semua fondasi daripada hidup berkelimpahan itu ada di mana? Di sini. Apa saudara? Pola pikir dan sikap mental, sikap hati kita. Di sini saudaraku. Jadi saya mau kasih tahu begini, saya akan ceritakan, jelaskan kepada saudara tentang pola pikir, sikap mental orang miskin, yang miskin, bukan makmur, miskin, ya kan? Ya begini, seorang yang memiliki sikap mental yang miskin adalah seorang yang diikat oleh pikiran, ya, bahwa dirinya sedang kesulitan keuangan, sulit cari duit, sehingga dia tidak mudah untuk berbagi kepada orang lain dan memberi kepada siapa? Dirinya sendiri. Pikirannya selalu dikuasai oleh kekurangan duit, kesulitan keuangan, sehingga ia tidak memiliki sukacita, ya kan, dalam hidupnya, dan tidak punya sukacita di dalam memberi dan berbagi hidupnya. Jadi saudaraku, soal pola pikir dan sikap mental yang miskin bukan karena dompetnya, bukan soal urusan saldo, uang dia di bank, bukan soal dia cuman punya sedikit nggak punya apa-apa. Semuanya soal apa saudara? Soal di sini dan di sini. Kalau kita memiliki pola pikir dan sikap mental yang miskin, kita sedang menarik kutuk kemiskinan dan kesulitan keuangan
di dalam hidup kita. Saya dalam perjalanan hidup saya, umur saya belum terlalu lama, ya baru ulang tahun 56 sudah lewat ya berapa hari yang lalu, 56 tahun. Saya sudah bekerja keliling, ya saudara, sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, dan sekarang jadi mengembalakan satu jemaat selama 23 tahun. Saya memperhatikan satu-satu orang. Saudara, dari dia karyawan gajinya UMR, ya kalau dia punya pola pikir dan sikap mental yang miskin, selalu dia berpikir selalu gak punya duit, sulit sama duit. Setelah dia punya gaji melampaui UMR, dia bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Lalu dia bisa jadi pengusaha. Yang saya bilang usahanya mulai besar. Kalau ketemu susah duit, kurang. Dan selalu berkata bahwa aku belum bisa berbagi apa-apa, belum bisa memberi apa-apa. Karena aku juga masih susah. Ini namanya mentalitas pola pikir yang miskin. Ujungnya dari enggak duit secara dompet atau saldo itu mungkin kecil dulunya, berlimpah. Ujungnya kalau ini enggak dicabut, kutuk kemiskinan ini, sikap mental ini enggak diubah, kembali ke nol bahkan minus lagi. Saudara. Nah ini yang paling penting. Jadi ini sikap pola pikir, sikap mental ini harus ada. Bahkan saudara mungkin melihat orang yang punya harta begitu banyak, uang begitu banyak. Dia tidak berani menggunakan uangnya atau hartanya setara dengan kekayaannya dia. Saya nggak bicara itu. Kenapa? Sikap mental ini. Dan sulit untuk memberi. Makanya ada istilah, ya kan? Kalau nggak pelit nggak mungkin dia kaya. Dia kaya karena dia pelit. Saudaraku, saya mau berbicara soal satu hal ini. Sikap mental yang miskin itu bisa menjangkiti bukan hanya orang miskin, tetapi juga orang kaya. Sebab sikap mental dan pola pikir tidak berkaitan erat dengan apa? Uang di dompet kita, saldo uang di bank, atau sesuatu yang kita miliki. Tapi berkaitan sekali lagi dengan apa? Pola pikir dan sikap hati. Kalau saudara dan saya, kalau kita ingin melepaskan diri dari kutuk kemiskinan dan kesulitan keuangan selama hidup kita, hal pertama yang harus kita miliki adalah pola pikir dan sikap mental apa? Murah hati. Atau sikap hidup apa? Berkelimpahan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini paling penting. Sikap hidup berkelimpahan ini lahir dari apa saudaraku? Karena kita mengerti. Saudara bisa punya sikap mental, sikap hati yang murah hati. Pola pikir yang berkelimpahan. Itu lahir dari apa? Karena saudara mengerti. Saudara mengetahui bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena kita merasa dikasihi Tuhan. Banyak hal yang kita sudah dapat. Seperti ada satu lagu. Banyak yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Mari buka suaranya nyanyi saudara. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Makanya gini saudara, saudara perhatikan nih perbedaannya pengajaran Alkitab dengan yang bukan. Saya mau kasih tahu ini. Alkitab selalu mengajarkan kita bahwa kita tuh harus memikirkan, mengenal, mengerti, merasakan bahwa kita tuh dicintai. Dicintai oleh siapa? Oleh Tuhan. Lewat siapa? Orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang sekitar kita. Kita bisa melihat banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sering memikirkan, merasakan, dan tahu, mengerti, saudara dicintai oleh Tuhan. Ada Tuhan yang baik, banyak kebaikan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang bisa mengasihi. Kita bisa jadi orang yang bisa mencintai. Kita menjadi orang yang baik, bisa berbuat baik kepada setiap orang. Dari apa? Bahkan dari situ cinta bicara apa? Berani korbankan. Nah ini yang harus dibangun. Saudara, pola pikir dan sikap hidup berkelimpahan itu hasil dari apa saudara? Karya siapa? Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Karena pada waktu Roh Kudus memenuhi hati kita, pikiran, dia berikan kita apa? Kasih. Roma 5 ayat 5. Tidak mungkin saudara dan saya bisa peduli, punya belas kasihan, bisa bermurah hati kepada orang yang mungkin tidak pernah berbuat apa-apa sama kita. Tapi karena oleh kehendak Tuhan, Tuhan suruh berikan itu, lakukan ini, bicara hal ini, tolong itu. Saudaraku Yesus, untuk kita lakukan. Hari ini saya ingin ajak saudaraku, kalau kita ingin melepaskan diri dari kutuk kemiskinan dan kesulitan keuangan, saudara dan saya harus membangun pola pikir, sikap mental murah hati, sikap hidup berkelimpahan. Caranya saudara yaitu apa? Terus banyak nyanyi, banyak renung, alangkah baiknya. Kalau saya sudah kurang memikirkan dan merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan daripada mungkin istri saya atau seseorang, lama-lama saya akan kehilangan kesanggupan untuk nolong, untuk berbuat baik. Karena kita ini di fuel, istilahnya kayaknya kita diisi bensin kita, kekuatan kita. Saat apa? Kita mendownload, memikirkan. Caranya gimana? Bisa dia merenung, bisa seperti nyanyi. Seperti tadi, kita hayati kata-katanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara lihatin sini, ya. Pola pikir, sikap hati, ya, atau sikap hidup berkelimpahan itu biasanya tuh dimiliki oleh orang-orang yang apa? Punya rasa apa? Syukur. Lihat saudara, ketika di tangan Yesus ada 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Apa yang Tuhan buat untuk bisa beri makan 5.000 orang laki-laki, tidak masuk perempuan dan anak-anak. Yang Tuhan lakukan pertama apa? Dia lihat ini sudah cukup. Lalu Yesus bersyukur. Setelah Yesus bersyukur, saudara baca di Yohanes pasal 6. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus memberikan roti itu. Yesus memberikan ikan itu kepada siapa? Murid-murid. Lalu murid-murid membagikan lagi kepada siapa? Orang-orang yang duduk kelompok-kelompok. Jadi kita bisa berbagi hidup kita. Entah itu waktu kita, keahlian kita, uang kita, jaringan network kita. Saudaraku, apapun saudaraku Yesus. Itu kalau kita punya hati apa? Rasa punya hati yang bisa bersyukur. Orang bisa punya hati bersyukur. Ini yang namanya orang yang hidup dalam kelimpahan. Kalau orang yang pola pikirnya, sikap mentalnya adalah miskin. Yang ada bukan bersyukur, tapi apa? Mengeluh, marah, gerutuk, mudah kecewa, selalu negatif saudara sudut pandangnya. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin saudara bebaskan diri kita dari apa? Kutuk kemiskinan. Katakan amin saudara, bebaskan itu. Bebaskan itu saudara. Dengan apa? Kita harus bangun kesadaran. Ada banyak kebaikan, ada banyak kasih yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Lalu bangun hati yang bersyukur. Kalau saudara bangun hati bersyukur, karena ada rasa syukur ini, pasti ada dorongan, kesanggupan untuk berbagi. Katakan amin. Sebaliknya, kalau yang kita pikirin adalah yang jelek, yang negatif, yang jahat aja orang itu. Apa yang saudara akan, apa respon dan reaksi saudara terhadap orang itu? Saudara kan jadi orang jahat. Saudara akan jahat sama dia. Saudara tidak akan pernah mau berbagi. Saudara tidak akan bisa bersyukur. Kalau yang saudara pikirkan adalah kejelekan si A, kejelekan si B, semua yang negatif, semua kelemahannya, semua kejahatannya. Saudara gak akan pernah bisa berbagi sama orang seperti itu. Saudara mau membangun sikap hidup berkelimpahan? Karena ini jalan saudaraku. Sikap hidup berkelimpahan itu tidak dibatasi. Ya kan? Tidak membatasi diri dari uang yang ada di dompet saudara. Ya. Kita bisa miskin di dompet, tapi pastikan sikap mental kita tidak miskin. Katakan amin saudaraku. Kita harus mengerti bahwa hidup berkelimpahan itu dimulai dari apa? Pola pikir dan sikap mental berkelimpahan. Saya ulang terus kata-kata ini supaya ini masuk. Saudara mau hidupnya diberkati, hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan. Saudara mau katakan amin. Nih saudara, caranya gimana untuk bisa mau masuk? Kita bisa memiliki sikap hidup berkelimpahan, murah hati dengan jalan. Coba saudara isi terus pikirannya. Dengan apa? Firman Tuhan. Isi terus. Makanya selalu saya dorong saudara. Saat teduh tiap hari. Omong. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang saya inikan. Ya kan? Coba renungkan ini saudara. Masukin dalam pikiran. Oleh karena saya berharga di mata Tuhan. Coba yuk sama-sama dengan saya, katakan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kata engkau semua ganti dengan diri kita. Sama Tuhan, katakan semua. 1, 2, 3. Oleh karena saya berharga di mata Tuhan. Dan mulia, Tuhan mengasihi saya. Jadi saya ini berharga, saya ini dikasih. Bangun terus, saya berharga di mata Tuhan, saya dikasihi. Ya, buang pikiran gak berharga. Jelek, apa kata orang, aku gini, pusing amat. Kita tidak ada yang sempurna.
Saudara saya tidak sempurna. Kalau orang bisa omong terus apa ya ketidaksempurnaan kita, kita akui saja memang kita tidak sempurna. Orang cerita tentang kesalahan dan saya emang akui saja memang kita pernah bisa salah dan pernah salah. Tapi kita harus tahu satu hal. Apa kata Tuhan? Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya mulia di pandangan Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kita ngomong sama diri kita. Sabta, Tuhan adalah gembalamu. Kamu tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin saudaraku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi tidak ada yang rahasia. Aku tahu apa itu kekurangan. Kalau aku mengalami kekurangan, kalau aku mengalami kelimpahan, kekurangan, aku tidak minder, aku tidak khawatir, aku tidak takut. Waktu aku kelimpahan, aku tidak mau sombong, nggak mau foya-foya. Itu semua, ya kan? Tidak lagi ada rahasia. Karena dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang rahasia bagiku. Kata Paulus, dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kenapa? Satu hal yang harus taruh kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Perkara lagi sedang kurang, aku masih bisa berbagi. Waktu aku kelimpahan, aku masih bisa berbagi. Saudara bisa ngerti sini. Ini cara untuk apa? Keluar dari kutuk kemiskinan. Paulus mengajar kita. Kenapa? Karena segala perkara. Perkara apa? Kekurangan, kelebihan, ya kan? Dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau aku percaya sama Dia yang memberikan kekuatan buat saya. Katakan amin. Katakan amin saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya beberapa kali sering ngobrol, diskusi. Ada beberapa teman berkata, dia bilang begini. Sejak masa pandemi, ya kan orang semua susah. Susah karena sakit, susah karena ekonomi, susah karena gak bisa kemana-mana. Kayaknya gak bebas. Jadinya orang tuh semua mikirin dirinya sendiri. Semua orang mikirin dirinya sendiri. Orang jadi mulai gak peduli sama yang lain. Bahkan sama keluarga sendiri udah gak peduli. Beberapa mengalami katanya kan perceraian lah dan lain sebagainya. Itu karena apa? Egois. Sikap apa saudara? Sikap yang miskin. Bukan sikap hidup berkelimpahan. Saya bilang iya benar. Memang untuk bisa kita dalam keadaan kita lagi susah. Lagi sulit. Lagi menderita. Kita tuh perlu dekat sama Tuhan supaya tetap ada anugerah, kasih karunia untuk bisa tetap berbagi kepada orang yang membutuhkan. Katakan amin saudaraku. Ini kuncinya saudara hidup berkelimpahan. Ini kuncinya lepas dari kutuk kemiskinan. Sekalipun mengalami penderitaan, mungkin karena sakit, kita masih bisa bersuka cita. Nah ini yang harus ada di dalam diri. Itu perlu apa? Kasih karunia. Makanya kemarin kita sudah bahas, ya kan oleh karena mereka tuh mendapat kasih karunia. Sekalipun mereka dicobai dengan penderitaan yang begitu berat, mereka bisa bersuka cita. Jemaat-jemaat di Makedonia. Sekali mereka sangat miskin, tapi mereka masih bisa memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka mendesak kami untuk ikut ambil bagian dalam kasih karunia. Memberi, berkorban. Di sini saudara Kristus, saya ingin saudara ini, saya khotbah ini benar-benar dorongan daripada Tuhan. Untuk apa saudaraku? Saya ingin setiap kita, setiap saudara bisa bebas dari kutuk kemiskinan ini. Yang ngerti katakan amin. Sikap hidup berkelimpahan. Ini adalah definisi iman yang sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena sikap kita akan menentukan level hidup kita. Ya bahasa Inggris attitude menentukan altitude. Saudaraku, ya, sikap kita. Jika kita ingin punya level kehidupan yang tinggi, kita nggak bisa, tidak boleh memelihara sikap yang negatif. Katakan amin saudaraku. Karena sikap yang negatif itu ibarat
Ya kan? Ban yang buruk, ban yang buruk. Kita tidak bisa berpergian jauh kalau kita memakai ban yang buruk. Kita harus mengganti ban yang buruk agar kita bisa melakukan perjalanan yang jauh dan aman. Saudara harus punya sikap, jangan sikap yang buruk, sikap yang negatif. Nah, ini kalau saudara mau naik level yang tinggi, siapa yang mau naik ke level yang tinggi? Satu orang, Tuhan sendiri berfirman di Bilangan 14 ayat 24. Tuhan sendiri berfirman begini saudara. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukkannya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Apa artinya di sini saudara? Tuhan berkata bahwa Kaleb, seorang yang punya jiwa, punya pola pikir dan sikap hidup yang berkelimpahan, punya sikap iman, dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Artinya percaya dengan segenap hati kepada Tuhan dan firman-Nya, kepada karakter Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku, makanya Tuhan bilang, aku bawa dia masuk ke tanah perjanjian. Dan aku berikan tanah perjanjian itu menjadi milik pusaka keturunannya. Saya ingin beritahu pada saudara, sikap kita, pola pikir kita saudara, itu akan menentukan level kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Kalau saudara punya sikap yang berkelimpahan, mungkin sekarang saudara sedang mengalami saudara kegagalan dalam keuangan, tapi itu bukan akhir dari hidup saudara. Katakan amin saudaraku. Sepanjang saudara terus jaga sikap yang berkelimpahan, pola pikir berkelimpahan, saya percaya dengan cara yang ajaib, yang tidak saudara duga, Tuhan akan membuka jalan untuk membawa saudara naik ke level yang baru. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ini ya saudaraku, hari ini saya ingin beritahu saudaraku yang Kristus, ya kan? Mungkin saudara sedang berada dalam masalah atau kesulitan hidup saudara. Seharusnya saudara jangan nyalakan. Jangan nyalakan saudaraku keadaan. Jangan nyalakan orang tua. Jangan nyalakan istri. Jangan nyalakan bos atau pemerintah. Kalau saudara sedang mengalami masalah kesulitan keuangan. Tapi kalau saudara mau melihat Tuhan mengubah keadaan saudara, saudara harus mengubah pola pikir dan sikap hati saudara yang mau katakan amin. Saudara saya bisa menceritakan, saudara saya bisa mengeluh akan masalah dan kesulitan keuangan kita. Kita bisa ngomong kemana-mana, aku lagi susah terus. Lalu akhirnya kita rasa aku capek dengan masalahku. Selesai setelah itu. Apa bisa selesai? Tidak bisa. Yang ada tambah kering di sini. Tapi saudara bisa menggunakan perkataan saudara untuk mengubah situasi saudara. Ya, saudara bisa berkata kepada situasi ini. Saya ingin kasih contoh. Saat bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Saudara di sini, Alkitab mengatakan Allah menggunakan perkataan firman-Nya. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk menceritakan kegelapan itu. Tapi Tuhan berfirman apa? Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Tuhan Yesus juga mengajarkan, memberi nasihat kepada para murid-murid untuk menggunakan perkataan iman. Dengan apa? Berbicara kepada gunung itu. Bukan membicarakan tentang gunung itu. Apa bedanya di sini? Bicara pada gunung itu. Apa maksudnya saudara? Tuhan berkata, barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan amin saudara. Saya tuh percaya saudaraku, bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang selalu menanti-nantikan saat kapan dia bisa memberkati kita. Yang percaya katakan amin saudara. Dia nanti dengan saat kapan dia akan buka jalan buat kita. Tapi dia hanya bisa memberkati kita. Dia membuka jalan buat kita. Dia pertemukan kita dengan golden connection kita supaya janjinya saudara bisa mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Kata kuncinya adalah Tuhan bilang, aku tunggu kapan engkau mengubah pola pikirmu.
kapan kau mengubah sikap hatimu? Katakan amin. Prosperous, mindset, pola pikir hidup yang berkelimpahan sangat ditentukan oleh proper thought, pikiran yang tepat, pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, pikiran tepat. Yang kedua, proper attitude, sikap yang tepat yang selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah proper word, perkataan yang tepat yang selaras dengan firman Tuhan. Ini saudaraku, 3 hal ini yang harus penting. Nabi Yoel yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di dalam Yoel pasal 3 ayat 10 dia berkata begini saudara. Tempaklah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Bahasa Inggrisnya apa? Let the weak say I am strong. Jangan kita lemah, kita ngomong lemah bukan berarti kita menyangkali keadaan kita, bukan. Saudara, kita mengakui aku sedang lemah sekarang. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan saya kekuatan. Makanya sekarang saya mau berkata, sekalipun aku lemah, sekarang aku kuat. Karena Tuhan memberikan saya kekuatan. Sekarang saya sedang menghadapi masalah keuangan. Hutang sangat banyak, penghasilan tidak ada. Kewajiban-kewajiban keuangan harus ditutupi. Tapi saya tidak tahu dari mana sumbernya. Kita akui itu di hadapan Tuhan. Bukan untuk diceritakan kemana-mana. Untuk minta belas kasihan manusia. Jangan. Saudaraku, tapi kita bisa akui itu dapat Tuhan. Kita bisa berkata, tapi aku percaya Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Pergunakan perkataan kita. Katakan amin saudara. Oleh karena itu coba saudara bangun. Kalau mau saudara punya sikap hidup berkemenangan. Berkelimpahan. Pertama, coba pikiran kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Yang kedua, sikap kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, perkataan kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Ini dulu saudara kita mulai yang di dalam. Dilatih saudara Kristus. Ya kan latih. Kalau saudara lihat orang lagi di bawah kita dalam kekurangan. Saudara, apa yang saudara buat? Kalau kita tidak bisa membantu, memberi, paling tidak kita bisa mendoakan. Katakan amin saudara, bukan ngatain. Ini yang namanya kutuk kemiskinan seringkali. Kalau kita lihat orang di bawah, kita katain dia. Kita lihat orang di atas, kita iri dan cemburu. Saudara, hari ini saya percaya kalau yang di dalam ini diubah oleh Roh Kudus. Makanya kata-katanya ini bagus sekali. Saudara, Galatia 3 ayat 14 katakan begini. Yesus Kristus telah membuat ini jalan menjadi kutub. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikannya itu. Saudara saya akan lepas dari kutuk kemiskinan. Kata kuncinya adalah kalau kita tiap hari minta. Roh Kudus penuhi saya. Karena Roh Kudus yang bisa melepaskan kita dari kutuk itu saudara, kemiskinan. Dan membuat hati kita menjadi hati yang apa saudara? Yang lembut, yang taat. Dan dia beri kita kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Mulai dari pikiran yang tepat, sikap hati yang tepat, perkataan yang tepat. Ini saudara adalah sikap hidup yang berkelimpahan. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan hari ini. Besok saya akan bagikan gini saudara. Bagaimana melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Yaitu apa saudara? Kita harus bertobat dari dosa-dosa keuangan. Besok saya akan bahas ini saudara. Dosa, kita harus tobat. Karena dosa inilah jalan masuk yang sah bagi iblis untuk lepaskan kutuk. Ketika kita bertobat dan kita selesaikan ini saudara. Saya percaya saudara-saudara, kita sedang tutup pintu buat iblis melepaskan kutuknya. Kita sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk melepaskan berkatnya. Kalau saudara hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan, saudara akan melihat
hidup saudara akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi saudara melihat apapun yang saudara butuhkan, Tuhan akan cukupi. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini doa saya. Saya berdoa, saudara bisa renungkan ini dulu, cerna ini. Dan saudara dan saya berdoa sungguh-sungguh setiap saudara bisa melepaskan diri dari kutu kemiskinan dan keluar dari masalah keuangan. Saya mengasihi saudara, saya mau berdoa buat saudara sekarang. Mari tutup mata kita tutup matanya, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru Tuhan. Berikan kami ya Tuhan roh yang baru. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Kau telah menebus kami dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Supaya di dalam Engkau berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kami bisa menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami sudah belajar. Ya Tuhan, kami mau membuang pola pikir, menanggalkan pola pikir yang miskin, sikap hati yang miskin. Kami mau yang mengenakan pola pikir hidup berkelimpahan. Kami mau punya sikap hati, ya Tuhan, hidup berkelimpahan. Kami mau mengucapkan kata-kata ya Tuhan, yang hidup yang berkelimpahan. Kami percaya ya Tuhan, mujizat itu masih ada buat setiap kami. Mujizat itu masih ada pada kami. Kami tidak mengeluhkan. Kami tidak mau marah ya Tuhan. Kami mau bernubuat kepada diri kami, kepada keadaan kami atau keuangan kami. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus, tulang-tulang kering ini berubah menjadi pasukan. Pasukan Allah. Saudara akan menjadi pasukan Allah. Kau akan menjadi pasukan Allah. Laskar Kristus untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami menerima berkat Abraham ya Tuhan, melalui Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Sekali lagi katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tutup mata kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, bungkus anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Hari ini Tuhan, aku minta Tuhan, jamah setiap pikiran kami, pola pikir kami, jamah sikap hati kami ya Tuhan. Biar penuh dengan firman-Mu, penuh dengan Roh Kudus-Mu, penuh dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Aku cabut di dalam nama Yesus segala kutuk kemiskinan dalam hidup setiap kami, setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih. Biarlah ya Tuhan mereka melihat ya Tuhan bahwa ada kebaikan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan buat pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, hubungan mereka. Ada berkat Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan bahwa hati kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.